pendapatan dan pengeluaran ya. Sekarang kita akan membahas tentang menyusun anggaran ya. Untuk membatasi pengeluaran kita harus tahu dulu Bu, mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan ya. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Coba sambil dilihat di brosurnya ya. Di brosurnya di sini di gambar 07. Nah, coba Ibu Hadori coba dibaca. Kebutuhan adalah harus segera dipenuhi jika tidak akan mengganggu. Jadi kebutuhan itu Bu, segala sesuatu yang harus terpenuhi, harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi maka akan mengganggu kehidupan. Ya. Sedangkan keinginan ya, keinginan adalah, coba Ibu Fauzia dilihat di brosurnya. Keinginan adalah bisa ditunda. Kalau keinginan adalah sesuatu yang bisa ditunda. Sekarang kita akan mencoba membantu Ibu Lili untuk memilah dan memilih mana pengeluaran, jenis pengeluaran yang termasuk kebutuhan dan termasuk keinginan ya. Nanti Bu Koimah bantu untuk menulis ya, bantu untuk menulis. Jadi nanti misalkan saya menyebut jenis pengeluaran, kalau dia termasuk ke kebutuhan, sampean angkat tangan 1. Nah, kalau misalkan masuk ke keinginan, sampean angkat tangan 2. Bisa dimulai ya. Ayo coba Bu Koimah. Misalkan jenis pengeluaran, bayar listrik masuk kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan. Uang jajan, Keinginan. uang jajan. Bayar hutang, Kebutuhan. kebutuhan. Tas baru, Keinginan. arisan, Keinginan. arisan, Kebutuhan. Kebutuhan. Jelaskan ya. Beli makanan dan susu, Kebutuhan. perlengkapan mandi dan cuci, Kebutuhan. tabungan, Kebutuhan. rokok, Keinginan. pulsa telepon, Keinginan. Jadi ibu-ibu ya, kita sudah membantu Ibu Lili untuk memilah jenis pengeluarannya ya. Jadi kita harus bisa menunda, mengurangi atau membatalkan keinginan. Jadi misalkan di sini seperti uang jajan, terus apa ini? Tas baru, terus Rokok. terus ini merupakan keinginan. Tas baru bisa kita tunda. Kalau misalkan masih punya tas ya. Rokok bisa kita kurangi. Kalau bisa dibatalkan. Tidak sampaikan sama suami kalau bisa rokok itu dikurangi atau dibuang saja karena tidak baik untuk kesehatan ya. Sebenarnya kebutuhan dan keinginan itu tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing orang ya. Jadi setiap orang berbeda. Kita harus lihat dari fungsinya. Misalkan pulsa telepon, kalau misalkan buat main, lihat TikTok, itu masuk ke keinginan. Kalau misalkan dia dipakai, pulsa telepon itu dipakai untuk menerima kabar atau memberi kabar, masuk ke kebutuhan. Misalkan kerja ojek online atau jualan online, maka butuh pulsa. Ya. Selanjutnya, setelah mengetahui pengeluaran, ya kita perlu menyusun anggaran agar pendapatan yang kita terima
bisa seimbang dengan pengeluaran. Kita bisa menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan. Ya. Kita bisa lihat di sini, ibu-ibu bisa lihat yang ini ya, seperti ini. Bisa dilihat ya. Kita akan membantu Ibu Lili dalam menyusun anggaran ya. Kita akan membantu Ibu Lili dalam menyusun anggaran. Jadi di sini kan ada yang sudah ditulis nih ya. Ada yang sudah ditulis, terus ada yang masih kosong. Ya, ada yang masih kosong. Nah, yang sudah ditulis, yang sudah tertulis merupakan kebutuhan. Yang belum tertulis ini merupakan keinginan. Yang nilainya bisa kita kurangi, bisa kita batalkan. Ya. Seperti yang sudah disepakati sebelumnya, kita nyoba mengisi misalkan uang jajan Dewi 9.000 per hari ya, sesuai kesepakatan tadi ya. 9.000 dikali 24 hari 210. Terus uang jajan Agus sama kayak uang Dewi 9.200. Tas sekolah Agus seperti pada pembahasan sebelumnya, Agus sebenarnya masih punya tas sekolah, masih bagus. Tapi karena teman-temannya punya tas baru semua, Agus pengen itu masuk ke kalau misalkan masih punya tas, berarti kan nggak usah beli karena masih bisa dipakai, tidak usah beli ya, nol. Terus pulsa telepon Pak Rusdi tadi misalkan 25.000 dikalikan 4 minggu 100. Jadi yang di sini ini Bu, ini merupakan pendapatan. Untuk yang di bawah merupakan pengeluaran. Jadi ini nanti ditambah semua, ini merupakan pengeluaran ya. 412. Jadi nanti dihitung selisih antara pendapatan dan pengeluaran itu berapa. Jadi antara pendapatan dan pengeluaran harus seimbang. Jangan sampai minus. Mana picak mas buren aja sampai terjorok. Dalam menyusun anggaran ini Bu ya, kita perlu diskusi bersama keluarga, terutama suami ya. Jadi keluarga bisa mengetahui mana kebutuhan yang merupakan prioritas ya, yang akan diutamakan. Nah, misalkan jajan anak, kita akan mengurangi anggaran jajan anak. Kita sampaikan kepada anak bahwa uang jajannya dikurangi. Misalkan dari 10.000 kita kurangi jadi 8.000. Kita jelaskan kenapa kita kurangi seperti itu ya. Jangan sampai karena uang jajannya dikurangi nanti anaknya mogok sekolah ya. Suami sama, misalkan ingin mengurangi anggaran rokok atau pulsa, kita harus diskusi dengan suami ya. Kadang-kala Bu, kita harus mengatur anggaran. Karena apa? Karena pendapatan dan pengeluaran yang kita miliki itu setiap bulannya bisa berubah, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Jadi kita harus menulis anggaran ya. Misalkan pada contoh kasus Ibu Lili, pada saat Ibu Lili tidak bisa bekerja, maka pendapatannya akan berkurang. Ketika mendapatkan bantuan, maka pendapatannya akan berkurang. Ya, jadi bisa dilihat perbedaannya ya. Anggaran Ibu Lili pada bulan Februari, coba dilihat, pada bulan Februari dan bulan Maret ini berbeda ya. Pada saat bulan Maret, Ibu Lili mendapatkan pendapatan tambahan melalui bantuan PKH, bantuan BPNT dan bantuan PIP. Ya, jadi pendapatan Ibu Lili bertambah dari yang awalnya seperti ini, nambah PIP. Ya, terus pengeluaran Ibu Lili juga bertambah. Di sini ada iuran rekreasi, ya, jadi bertambah. Nah, di sini Ibu Lili bisa
pengeluaran itu harus Jelas.